Halo bunda-bunda semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya dengan Bu Bit Dian. Dan pada episode kali ini, Bu Bit akan menjelaskan mengenai ketuban yang merembes pada kehamilan. Di channel ini, Bu Bit akan menjelaskan banyak hal mengenai kebidanan, jalan-jalan, dan juga pendidikan. Sebelum kita memulai bahasan pada hari ini, Bu Bit ingin mengingatkan bunda-bunda semuanya, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, kita akan masuk pada bahasan dari ketuban pecah sebelum waktunya, atau yang bunda-bunda tahu bahwa adanya ketuban yang merembes pada saat kehamilan. Nah, ini Bu Bit sering sekali mendapatkan pertanyaan seperti ini. Bu Bit, kira-kira ini bahaya nggak ya? Begitu. Oke, jadi kita sekarang akan masuk dulu ke bahasan mengenai apa itu selaput ketuban dan air ketuban. Baik bunda-bunda, seperti yang bunda-bunda lihat di sebelah sini ya, bahwa bayi kita pada saat kehamilan di dalam perut kita itu sebenarnya dilindungi oleh selaput yang kita sebut sebagai selaput ketuban. Nah, di dalam selaput ketuban ini terdapat air ketuban. Baik, jadi bayinya bunda itu melayang-layang sebenarnya di dalam air ketuban dan dilindungi oleh selaput ketuban. Nah, fungsinya untuk apa ini Bu Bidan? Nah, fungsinya adalah agar bayinya ini terlindung dari infeksi, kemudian juga terlindung dari goncangan dan lain-lainnya. Baik. Nah, kemudian selaput ketuban ini apakah akan selamanya berada di sana? Nah, jadi selaput ketuban ini bunda-bunda sudah ada sejak awal kehamilan dan kemudian ini akan terus berada di sana untuk melindungi bayi kita dan nanti akan pecah secara spontan atau dengan sendirinya itu pada saat persalinan begitu. Nah, bahkan kadang-kadang di proses persalinan itu selaput ketubannya masih belum pecah sehingga Bu Bit kadang-kadang harus memecahkannya dengan manual dengan menggunakan alat, dan ini tidak sakit ya bunda-bunda begitu. Nah, sekarang keadaan ketuban yang merembes pada saat kehamilan ini biasanya tidak disertai dengan adanya kontraksi begitu, dan juga tidak diikuti dengan adanya tanda-tanda persalinan. Nah, oleh karena itu air ketuban yang merembes pada saat kehamilan ini sebenarnya sangat berbahaya. Semakin muda kehamilan, maka ketuban yang pecah pada saat itu ini akan semakin berbahaya begitu. Nah, baik, dari sana apa sih Bu Bidan yang menyebabkan bahwa air ketuban atau selaput ketuban ini bisa merembes dan pecah sebelum waktunya? Nah, sebenarnya ada banyak kondisi bunda-bunda, contohnya seperti adanya infeksi, yaitu infeksinya dari mana? Infeksinya itu bisa jadi dari misfi, masuknya dari sana, dan kemudian ini terus menjalar ke atas ya bunda-bunda, akhirnya sampai di selaput ketuban begitu. Nah, kemudian juga ada peningkatan resiko pada kehamilan-kehamilan yang besar dan juga pada kehamilan kembar. Jelas saja karena bayinya ada dua ya bunda-bunda, sehingga perutnya semakin meregang, semakin besar, dan akhirnya ini juga meningkatkan resiko dari ketuban yang merembes ataupun ketuban pecah yang sebelum waktunya begitu. Nah, kemudian apalagi yang menyebabkan tingginya resiko dari ketuban pecah dini ini? Nah, resikonya yaitu pada kehamilan sebelumnya itu pernah ada persalinan prematur ya bunda-bunda. Jadi kalau dulunya itu sudah pernah ada persalinan prematur ataupun juga sudah pernah ada ketuban pecah dini ataupun ketuban yang merembes pada kehamilan sebelumnya, maka pada kehamilan ini juga biasanya akan meningkatkan resiko, sehingga bunda-bunda akan lebih baik untuk lebih waspada begitu. Nah, sekarang tips dari Bu Bidan apa? Bagaimana cara mengetahui apakah ini ketuban yang merembes ataukah ini hanya air kencing atau keputihan? Nah, baik bunda-bunda, jadi untuk mengetahui apakah ini adalah air ketuban yang merembes atau bukan, yang pertama bunda-bunda harus tahu bahwa ada cairan yang keluar dari misfi kita, tapi ini baunya bukan bau dari urin atau kencing. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya air yang merembes atau keluar dari misfi kita itu tidak bisa ditahan seperti saat bunda-bunda kencing. Kalau kita sedang kencing ya bunda-bunda, itu bisa ditahan sebenarnya.
bisa kita menahan. Tapi pada keadaan yang merembes ini adalah air ketuban, ini biasanya tidak bisa ditahan sama sekali, begitu. Nah, bagaimana dengan warnanya? Sebenarnya warnanya ini bunda-bunda ini bisa dari mulai bening sampai dengan agak-agak kekuningan ya bunda-bunda. Kemudian apa yang harus bunda-bunda lakukan jika bunda-bunda mengalami adanya ketuban yang merembes? Yang harus bunda lakukan adalah bunda harus segera lapor ke Bu Bidan ya. Nah, kemudian nanti apa yang akan Bu Bidan lakukan? Bu Bidan pada saat bunda datang ke kami ya, dan kemudian bunda mengeluhkan, Bu Bidan, saya sepertinya ketuban saya merembes. Nah, Bu Bidan di sini akan memastikan apakah ini air ketuban yang sungguhan ataukah ini hanyalah air kencing ataupun keputihan. Nah, dengan apa Bu Bidan nanti memeriksanya? Nanti Bu Bidan akan memeriksa dengan ada kertas ya bunda-bunda, kertas kecil begitu, itu kita akan mengetahui, oh ternyata ini air ketuban, oh ini ternyata keputihan. Nah, hal-hal semacam itu. Nah, kemudian jika ini ternyata air ketuban, apa yang harus dilakukan? Nah, nanti Bu Bidan akan lapor pada Pak Dokter atau Bu Dokter nanti apa tindakan yang akan dilakukan berikutnya. Biasanya Bu Bidan akan merujuk bunda-bunda ke puskesmas yang besar atau klinik yang besar atau klinik, ataupun juga kadang-kadang Bu Bidan langsung rujuk bunda ke rumah sakit begitu. Nah, jadi bunda-bunda pada saat Bu Bidan nanti akan merujuk bunda, itu bunda-bunda jangan takut. Jika ini dirujuk pun itu biasanya bukan langsung, oh ini berarti harus operasi. Itu tidak seperti itu ya bunda-bunda, bahwa nanti tim di rumah sakit akan berdiskusi dan akan diputuskan apakah akan dilakukan induksi persalinan. Jadi akan dirangsang untuk persalinan ataukah bagaimana nantinya, tapi tidak langsung operasi begitu ya bunda-bunda. Jadi jangan takut jika nanti bunda-bunda ada ketuban yang rasanya merembes, harus segera lapor sama Bu Bidan. Jangan ditunggu, banyaknya bunda-bunda ditunggu dulu, nggak apa-apa kan cuman merembes. Tidak boleh seperti itu. Jadi bunda-bunda harus segera datang ke kami, jadi kami bisa mengetahui apakah itu air ketuban atau bukan. Begitu ya bunda-bunda. Nah, kenapa kok harus begitu? Karena sebenarnya ketuban yang merembes ini akan sangat berbahaya buat janin dan juga buat bunda. Jika infeksinya ini berlanjut, maka janinnya juga akan terkena infeksi dan bundanya juga akan terkena infeksi yang lebih parah, sehingga nanti bisa jadi akan ada panas, suhu tubuhnya akan panas, dan ini komplikasinya akan menjadi lebih berat begitu. Jadi itu saja ya bunda-bunda. Jika bunda-bunda masih ada pertanyaan, maka bunda-bunda boleh komen di bawah ini, dan juga bunda-bunda boleh follow Bu Bidan di Instagram, TikTok, dan juga di Facebook Group.